Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Khotimah Jahroh. Saya dari kelas NR 4 Program Studi Pendidikan Guru PAUD. Di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai penerapan instrumen penilaian perkembangan fisik motorik anak usia dini. Video ini dibuat dalam rangka menyelesaikan mata kuliah evaluasi perkembangan anak usia dini yang diampu oleh Ibu Dr. Hajah Rizawati. Pengertian instrumen penilaian. Perkembangan motorik merupakan salah satu aspek yang harus diperhatikan perkembangannya pada anak usia dini. Perkembangan motorik sering dijadikan sebagai tolak ukur untuk membuktikan bahwa anak tumbuh dan berkembang dengan baik. Perkembangan motorik adalah sesuatu yang membicarakan gerakan jasmani yang terkoordinasi, sehingga dalam perkembangannya dibutuhkan berbagai stimulasi yang tepat untuk anak usia dini. Selanjutnya yaitu macam-macam instrumen penilaian perkembangan fisik motorik untuk anak usia dini. Ada 4 instrumen penilaian yang bisa kita gunakan di sekolah untuk menilai fisik motorik anak usia dini. Yang pertama, penilaian hasil kerja atau hasil karya anak, portofolio. Yang kedua, penilaian produk. Yang ketiga, penilaian proyek. Dan yang keempat, penilaian unjuk kerja atau performance anak didik. Yang pertama ada instrumen penilaian hasil kerja atau hasil karya anak atau portofolio. Penilaian portofolio merupakan metode penilaian berkesinambungan dengan berbagai kumpulan informasi atau dokumentasi hasil pekerjaan seseorang yang diambil selama proses pembelajaran dalam kurun waktu tertentu dan disimpan pada suatu bundel, secara sistematis dan terorganisir. Di samping ada format catatan anekdot sebagai salah satu contoh bahwa catatan anekdot ini merupakan catatan penilaian hasil kerja atau portofolio anak. Contohnya ini di TKS Kimia. Ada kelompok, semester, tahun pelajaran, tanggal, nama anak, peristiwa, tafsiran permasalahan, tindak lanjut, dan pemecahan masalah. Sebetulnya untuk format itu tersendiri ada kebijakan tertentu dari masing-masing sekolah. Bisa jadi di sekolah A berbeda format penilaiannya dengan di sekolah B. Selanjutnya yang kedua yaitu penilaian hasil karya atau produk. Hasil karya adalah hasil kerja anak setelah melakukan suatu kegiatan, dapat berupa pekerjaan tangan atau karya seni. Penilaian hasil karya anak tidak diperoleh dari hasil akhir saja, tetapi juga diperoleh dari proses pembuatannya. Di video ada format penilaian membuat berbagai bentuk dengan menggunakan plastisin, play-doh, dan tanah liat. Ini merupakan salah satu contoh format penilaian hasil karya. Ada nama anak, ada aspek yang dinilai, ide, bentuk, kerapihan, dan jumlah yang diperoleh. Selanjutnya yang ketiga adalah penilaian proyek. Proyek atau penugasan merupakan cara penilaian berupa pemberian tugas yang harus dikerjakan anak dalam waktu tertentu, baik secara perorangan maupun secara kelompok. Misalnya melakukan percobaan menanam biji. Dalam video terdapat format penilaian hasil karya anak. Formatnya ada hasil karya anak, bisa kita tempel dengan foto karya anak. Ada hasil pengamatan yang sudah kita amati dari hasil karya anak, dan ada indikator atau KD yang dicapai dari hasil karya anak. Selanjutnya yang terakhir adalah instrumen penilaian unjuk kerja atau performance. Penilaian unjuk kerja merupakan penilaian yang dilakukan dengan mengamati kegiatan anak dalam melakukan sesuatu. Misalnya melakukan praktek menyanyi, olahraga, bermain peran, memperagakan seni. Penilaian unjuk kerja perlu mempertimbangkan aspek-aspek yang diamati agar dapat dinilai. Di samping ada contoh format dengan menggunakan daftar cek, dan satu format lagi dengan menggunakan aspek penilaian. Yang pertama, format penilaian unjuk kerja dengan menggunakan daftar cek. Kita ambil contoh format penilaian berdoa. Ada nama anak, ada aspek yang dinilai adalah keberanian, pengucapannya yang benar, hafal, dan mimik yang baik. Maka nanti akan ada jumlah yang diperolehnya. Kemudian instrumen selanjutnya ada penilaian unjuk kerja atau performance dengan menggunakan skala penilaian. Di sini ada format penilaian menyanyi, kelompok A misalnya. Ada nama anak dan ada aspek yang dinilai. Yang pertama, aspek yang dinilainya ada keberanian, berdiri sempurna,
pengucapan yang benar, hafal lagunya, irama atau nada benar, mimik yang baik. Maka nanti kita akan bisa melihat jumlah yang diperoleh oleh masing-masing anak. Dengan 1 belum berkembang, 2 sudah berkembang, 3 mulai berkembang, dan 4 memiliki bakat khusus. Jika seseorang anak memperoleh skor 24, maka dapat ditetapkan memiliki bakat khusus dalam bernyanyi. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan bisa menghubungi via email @jahro.edu@gmail.com.